would not be the same. Few people. Pernahkah kalian mendengar tentang Oppenheimer? Ia merupakan sosok yang membuat atom menjadi bom. Di sini, kita akan membahas salah satu atom yang kembar namun tak identik, yaitu isotop. Mungkin kalian bertanya, apa sih itu isotop? Isotop adalah varian dari unsur kimia yang memiliki jumlah proton yang sama, tapi jumlah neutronnya berbeda. Meski masanya berbeda, sifat kimianya tetap serupa. Setiap unsur dalam tabel periodik memiliki setidaknya satu isotop. Sebagai contoh, karbon 12 dan karbon 14, yang merupakan isotop karbon. Mari kita lihat isotop hidrogen. Protium tidak memiliki neutron, deuterium memiliki 1, dan tritium memiliki 2 neutron. Jumlah neutron ini yang menyebabkan perbedaan massa atom. Berdasarkan stabilitas dan perilaku radioaktifnya, maka isotop dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu isotop stabil, isotop radioaktif, dan isotop buatan atau sintetis. Isotop stabil adalah isotop yang tidak mengalami peluruhan radioaktif. Mereka tetap dalam keadaan stabil tanpa memancarkan radiasi. Contohnya adalah karbon 12 dan nitrogen 14. Nitrogen 14 dengan 7 proton dan 7 neutron merupakan contoh isotop stabil yang sangat penting dalam siklus nitrogen di ekosistem laut. Kemudian, isotop radioaktif merupakan isotop yang tidak stabil dan mengalami peluruhan radioaktif dengan melepaskan energi dalam bentuk radiasi. Isotop ini memiliki waktu paruh tertentu yang menentukan seberapa cepat mereka meluruh. Karbon 14 yang sering digunakan dalam penanggalan radiokarbon meluruh menjadi nitrogen 14 dengan waktu paruh sekitar 5.730 tahun. Isotop radioaktif juga digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti energi nuklir dan penelitian medis. Isotop buatan atau sintetis adalah isotop yang tidak ada secara alami dan dibuat melalui reaksi nuklir di laboratorium. Salah satu contoh isotop sintetis yang penting adalah teknetium-99. Teknetium-99 sendiri merupakan isotop sintetis yang banyak digunakan dalam pemindaian tubuh, seperti deteksi kanker dan penyakit jantung. Nah, sekarang kita kembali fokus ke isotop nitrogen. Nitrogen sendiri merupakan unsur kimia dengan simbol N dan nomor atom 7. Nitrogen merupakan salah satu pembentuk atmosfer bumi sebesar 78%. Nitrogen merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan karena merupakan komponen utama dari protein, DNA, dan molekul organik lainnya. Isotop nitrogen ini memainkan peran penting dalam mempelajari ekosistem laut, terutama dalam memahami siklus nitrogen, yang merupakan elemen kunci bagi kehidupan di laut. Dapat dilihat nih, bahwa jumlah proton nitrogen selalu sama, yaitu berjumlah 7, namun dapat memiliki jumlah neutron yang berbeda. Nah, isotop nitrogen ini juga dapat ditemukan di laut loh. Misalnya di nitrogen atau N2, nitrit atau NO2-, nitrat atau NO3-, dan amonium atau NH4+. Bentuk nitrogen tersebut berkaitan erat dengan adanya siklus nitrogen di laut, yang terdiri dari tahapan fiksasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Fiksasi nitrogen sendiri adalah proses konversi nitrogen gas N2 di atmosfer menjadi bentuk nitrogen yang dapat digunakan oleh organisme hidup, seperti amonia atau NH3. Proses tersebut dilakukan oleh mikroorganisme seperti cyanobacteria. Proses fiksasi ini penting untuk memasok nitrogen ke ekosistem laut, yang dimana nitrogen ini merupakan nutrisi esensial bagi pertumbuhan organisme. Amonifikasi nitrogen di laut adalah proses di mana nitrogen organik yang terkandung dalam bahan organik seperti sisa-sisa organisme, bangkai, dan limbah biologis diubah menjadi amonium atau NH4+ oleh mikroorganisme. Proses ini mengembalikan nitrogen ke bentuk anorganik yang dapat digunakan oleh organisme lain. Nitrifikasi adalah proses biologis yang mengubah amonium menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat. Amonium yang dihasilkan dari dekomposisi bahan organik atau dari fiksasi nitrogen diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi, seperti Nitrosomonas. Selanjutnya,
nitrit yang dihasilkan akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri lain, seperti nitrobakter. Denitrifikasi adalah proses di mana nitrat diubah kembali menjadi nitrogen gas oleh bakteri denitrifikasi, seperti Pseudomonas dan Paracoccus yang mengubah nitrat menjadi nitrit. Kemudian menjadi dinitrogen oksida sebelum akhirnya menjadi nitrogen gas. Nitrogen gas ini nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Wah, siklus nitrogen ini menarik ya. Lalu selain siklus nitrogen, apa aja sih peran isotop nitrogen di laut? Penggunaan isotop nitrogen dapat membantu penelitian mengenai proses biogeokimia di laut, khususnya nitrogen 14 dan nitrogen 15. Nitrogen 15 seringkali digunakan dalam studi rantai makanan di laut. Organisme laut mengakumulasi isotop nitrogen 15 ketika memakan organisme lain. Hal ini memungkinkan untuk melacak bagaimana energi dan nutrisi bergerak melalui ekosistem laut dan juga memahami hubungan predasi di antara spesies laut. Nitrogen 15 juga digunakan untuk mengukur polusi nitrogen dari aktivitas manusia, seperti penggunaan pupuk dalam pertanian yang terbawa ke laut melalui aliran sungai dan menyebabkan eutrofikasi. Hal ini dapat menyebabkan blooming algae yang dapat menghabiskan oksigen di laut. Wah, menarik banget ya pembahasan mengenai isotop nitrogen ini. Kecil-kecil tapi punya peran besar dalam kehidupan laut.